Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria di kota Makassar melakukan pencurian dengan modus pecahkan kaca mobil. 2 fakultas berbeda di Unhas Kota Makassar terlibat bentrok, sejumlah fasilitas kampus rusak. Menjelang Ramadan, ribuan peziarah makam memadati tempat pemakaman umum di Kota Makassar. Kita ke informasi pertama, waspadalah dimanapun Anda memarkirkan kendaraan, sekalipun di tempat tinggal sendiri. Seorang pria di Kota Makassar melakukan pencurian dengan modus pecahkan kaca mobil yang terparkir di perumahan dan mengambil barang di dalamnya. Seorang pria melakukan aksi pencurian dengan modus pecahkan kaca mobil yang terparkir di kawasan yang sunyi di salah satu perumahan wilayah Kecamatan Rapocini, Kota Makassar pada Jumat pekan lalu. Pelaku langsung meretakkan kaca mobil dengan memakai obeng. Lanjut dengan mendorong kaca itu hingga pecah. Setelahnya, pelaku pun mengambil sebuah tas milik korban yang berada di dalam mobil. Sebelum kabur, pria itu kembali memecahkan sebuah kaca mobil lainnya yang terparkir. Namun karena tidak mendapatkan barang berharga, dirinya pun langsung pergi mengendarai sepeda motornya. Pelaku menggunakan obeng dengan memantau beberapa unit di kompleks ini. Pelaku mungkin memantau ada barang di dalam mobil ini yang kerugian saya itu berupa satu buah tas yang diambil dari pelaku, yang di dalamnya berisikan laptop, yang berisikan file-file dari pekerjaan saya dan beberapa dokumen-dokumen penting. Berapa banyak laptopnya itu, Pak? Iya, Pak. Berapa banyak laptopnya? Laptop 1 buah. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kehilangan tas berisikan 1 buah laptop, dokumen penting terkait pekerjaannya, dan kerusakan kaca mobil dengan kerugian mencapai 5 juta rupiah. Korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Rapocini. Raisabu melaporkan dari Kota Makassar. 2 fakultas berbeda di Unhas Kota Makassar terlibat bentrok. Sejumlah fasilitas kampus di beberapa ruangan rusak akibat lemparan batu. Kandang rusak lagi ini. Bentrokan terjadi di kampus Unhas di Kota Makassar pada Kamis minggu lalu. Bentrokan ini melibatkan 2 fakultas berbeda, yakni mahasiswa di Fakultas Peternakan dan Fakultas Perikanan. Dalam bentrokan tersebut, 2 kubu mahasiswa terlibat saling serang menggunakan batu dan benda tumpul lainnya hingga senjata tajam. Akibat aksi saling serang ini, sejumlah kaca ruangan di beberapa gedung fakultas rusak terkena lemparan batu. Kepolisian dari Polsek Tamalan Rea mendapatkan informasi kejadian tersebut dan langsung disiagakan di sekitar kampus. Hal itu dilakukan untuk mencegah bentrokan susulan kembali terjadi pasca bentrokan yang terjadi jelang maghrib tersebut. Jadi kami hanya datang melerai supaya tidak memulai, kemudian kami isolasi, kami minta kampus dikosongkan, terkhusus ini di Fakultas Peternakan dengan di Kelautan. Selain itu upaya lanjutan apa lagi, Pak Dino? Nanti kami akan lihat tetap yang melanggar peraturan akademik, termasuk yang merusak fasilitas, kemudian ada yang membawa senjata, yang pasti kita akan tidak tolerir, pasti akan diancam karena memang sudah ada peraturan akademiknya. Pasti akan sampai bisa di drop out. Selain meminta polisi untuk berjaga di sekitar lokasi area kampus, pihak rektorat di kampus Unhas juga mengancam akan mendrop out atau DO mahasiswa yang diketahui terlibat aksi pengerusakan fasilitas kampus. Raisabu melaporkan dari Kota Makassar. Polisi mengembangkan dugaan prostitusi online dalam kasus pembunuhan seorang pria di Indekos di Kabupaten Pinrang. Sebelumnya pelaku mengaku cemburu lantaran teman wanitanya beralih ke korban. Garis polisi masih terpasang di kamar Indekos, Jalan Jenderal Sudirman, Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, tempat korban berinisial MY dihabisi pelaku. Pembunuhan itu dilatar belakangi rasa cemburu pelaku lantaran teman wanitanya yang dikenal lewat aplikasi justru berpaling ke pangkuan korban. Padahal pelaku telah mentraktir miras kepada wanita itu. Polisi kini mendalami dugaan prostitusi online antara korban dengan wanita tersebut. Sebelumnya, keduanya juga sepakat untuk berpesta miras bersama. Antara si H ini dengan pelaku itu
ada kaitan hubungan asmara, tapi belum resmi. Ini tidur di pahanya korban, situlah dia cemburu. Sebelumnya polisi telah menyergap pelaku bernama Erwin yang berupaya kabur di perkebunan kawasan Pinrang, Sulawesi Selatan. Ia dibekuk usai menikam korban hingga tewas pada 7 Maret lalu. Kini pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. 9 blok ruang tahanan yang ada di Rutan Kelas 1 Makassar disidak petugas gabungan TNI Polri dan pegawai Kemenkumham Kanwil Sulawesi Selatan. Sidak kali ini juga bagian dari kesiapan menjelang bulan Ramadan agar pelaksanaan ibadah lebih aman dan terkendali. Tim gabungan dari Satuan TNI, Polri, dan Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melaksanakan inspeksi mendadak di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar pada Jumat pekan lalu. Penggeledahan ini dimulai dengan memeriksa isi kamar 9 blok yang dihuni warga binaan Rutan Kelas 1 Makassar dan memeriksa badan warga binaan yang dianggap mencurigakan. Dari penggeledahan ini, aparat gabungan menyita barang terlarang berupa gunting, sendok garpu, pisau cukur, beberapa ponsel, tali, ikat pinggang, dan beberapa botol parfum di sel tahanan perempuan. Sidak ini bertujuan untuk menjaga sinergitas bersama TNI Polri menjaga Rutan Makassar agar kondusif. Sidak kali ini juga bagian dari kesiapan menjelang bulan Ramadan agar pelaksanaan ibadah lebih aman dan terkendali. Penggeledahan ini juga menjadi salah satu rangkaian Hari Bakti ke-59 Pemasyarakatan Bersih-Bersih. Bisa disalahgunakan untuk pelarian. Ini juga mungkin petugas yang lupa atau siapa, nanti kita akan cek ini bagaimana bisa masuk ini tali rafia ini. Pak, khusus untuk HP kan disebut tadi hampir tiap minggu ditemukan HP, apakah ada evaluasi? Jadi evaluasi kita gini, bukan tiap minggu. Terkadang kalau insting kita tidak insting kita harus periksa di dalam. Kita tidak berjadwal, misal harus Senin, Selasa, Rabu, kapan satu aja. Misalkan kita punya keraguan di dalam, kita langsung ke dalam. Pihak rumah tahanan akan menindak tegas jika ada petugas yang sengaja memasukkan barang terlarang ke warga binaan dengan hukuman tertentu sesuai dengan aturan ASN. Raisa Abu melaporkan dari Makassar.